Ya, teman-teman, sekarang tanggal 29 ya. Kita akan update lagi emiten-emiten punya teman-teman. Dan seperti biasa, hari ini saya tidak mengajak menjual ataupun membeli ya, teman-teman, hanya untuk mengupdate aja emiten-emiten yang punya teman-teman. Jadi saya tidak ada rekomendasi untuk beli saham ini, beli saham itu gitu ya. Karena hak untuk membeli dan menjual itu hak teman-teman ya. Saya hanya memberikan gambaran bagaimana keberadaannya teman-teman dan potensinya, apakah potensi turun ataupun potensi naik ya. Dan pertama-tama kita akan ulas IHSG kita. Setelah kemarin menyentuh 7.600 ya, sekarang turunin ya, bagus lah turunin. Malah kalau diturunin lagi besok juga lebih bagus lagi, biar menyentuh ATH-nya lagi. Ya ke 7.700 sudah kesentuh ya. Cuman belum diam aja, besok ke 7.800 nih. Semakin bullish dong ya. Makin keren berarti nih. Ya kita kalau terus nanjak artinya makin keren. Makin keren kenapa? Nanti teman-teman yang punya Q45 atau second liner yang banyak asing masuknya, dipastikan itu pasti naik ya gitu ya. Kalau dulu kan waktu zamannya Covid beli saham apa aja naik gitu ya. Mungkin ini bisa terulang lagi gitu ya. Hari ini ada 12 triliun ya masuk ya untuk palanya. Terus apa lagi teman-teman? Oh ya teman-teman, bagi yang belum dibahas ya, bagi untuk tukar pikiran baik berupa harga wajarnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang harus dibalas dengan bijak dan bijaksana gitu ya. Mungkin agak nunggu agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya. Model ya pertanyaan kayak JSKY yang lagi sekarang PKPU gitu ya, kita harus nyari informasi dulu ya. Terus untuk saham-saham yang jangka panjang mungkin gitu ya. Nanti mungkin ini kan babak pertama teman-teman, babak pertama, nanti ada babak keduanya ya, biar nggak terlalu banyak menitnya yang dibahasnya, terlalu banyak menitnya, biar lebih singkat lah gitu ya. Mungkin nanti kedepannya ada DKFT, LICL, MPPA, Pico katanya nyangkut di 164. Terus ada LUCK nyangkut di 72, ada Jati, ada Inet. Bagaimana katanya Inet, bisa up lagi atau tidak? Terus untuk harga wajar ada BNII, BMAS, Adro, ABMM, PGO, terus JTPE ya, sama Atla. Mungkin nanti ke depannya kan kita bahas ya. Kalau babak kedua nggak bisa ya kita kasih sesi 3 di pagi hari ya. Babak ketiga. Oke teman-teman, langsung aja ya. Oh iya teman-teman, satu lagi. Bagi komentar-komentar yang sudah dikasih lope-lope berarti udah saya baca ya. Kenapa saya tidak bahas dengan tulisan? Biar nanti dijawab dengan video, biar nanti teman-teman yang udah nanya lagi nanti bisa biar kasih saya videonya gitu. Ini videonya di tanggal sekian, silahkan dilihat. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi mohon maaf kenapa saya tidak memakai tulisan gitu ya. Jadi biar lebih efektif tadi seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah memberikan gift dan subscribe, terus memberikan komentar yang positif. Itu udah luar biasa buat saya ya. Semoga kalian juga kalau yang mendoakan saya, semoga kalian juga seperti yang didoakan sama teman-teman ya. Karena semua doa yang diberikan kepada orang lain itu akan berbalik 2 kali lipat doanya teman-teman gitu ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya. Baik, langsung aja teman-teman, ada DILD. DILD katanya kenapa bisa untuk jangka panjang atau tidak. DILD sudah dibahas sepertinya, DILD itu sudah dibahas waktu ini harga tanggal 02/08, udah hampir 1 bulan kurang 4 hari ya. Nah ini udah saya tuliskan target-targetnya jangka pendeknya. Nanti kalau untuk masa depan seperti teman-teman ya. Ada mau untuk masa depan gitu. Boleh-boleh saja, silahkan aja gitu ya. Caranya aja yang kalian harus tahu ya. Contohnya belinya jangan sekaligus. Kalau kalian punya jatah untuk 1000 lot atau 100 lot lah, jangan banyak-banyak ya, 100 lot. Beli 20 dulu gitu kan. 20 lot dulu, terus nanti beli 20 lagi ketika turun lagi, ketika naik biarin aja ya. Mr. L aja kalau beli saham itu sampai 1 bulan loh, belinya aja sampai 1 bulan. Kenapa? Kan dicicil
Cicil dikit gitu. Udah cukup uangnya. Oh, udah cukup nih. Ya udah, dia tinggalin, tunggu dia naik, jualnya juga Mr. L itu sampai 1 bulan jualnya itu ya. Ya kita belajar dari mereka, beli itu jangan sekaligus lah. Makanya kita sering nyangkut itu seperti itu, katakanlah beli all in set gitu ya. Tiba-tiba turun. Nah, disitulah saya nyangkut. Padahal kalau menurut manajemen ya harusnya beli secara bertahap gitu ya. Kalau kalian emang niatnya mau investasi. Nah, kalau di EAD bagaimana? Nah, untuk jangka pendeknya teman-teman, di sini lihat Foren udah akumulasi dari mulai 4 April ya. Sampai sekarang aja tadi aja sampai masih akumulasi. Nah, bandar lokal sekarang jualan secara masif ya. 3 hari ini jualan secara masif. Biarin aja ya, istilah mereka jualan. Kok Foren juga ngambil kok. Sekarang turun bagaimana? Ya biarin aja turun ya. Terutama untuk investasi berarti kesempatan gitu kan. Udah saya hitung di sini nih. Untuk harga wajarnya berdasarkan PBB 191, akhirnya kalau sekarang 185 lagi murah. Nah, untuk pernya mungkin sampai ke 6.000 gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Dan ini juga salah satu yang dipegang oleh Mr. L gitu ya. Berarti ini pemegang sahamnya ada ketokohan seperti itu. Jadi nanti ke depannya teman-teman, Mr. L itu kalau beli ya, dia itu untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru dijual. Kalian udah lupa, harganya udah tinggi, Mr. L jualan gitu kan. Nah seperti itu teman. Jadi kalau untuk jangka panjang jangan khawatir dia turun ke bawah. Malah kalau ketika turun ke bawah itu kesempatan untuk diambil lagi ya. Dan kalau kalian ingin melihat perkembangan dari terbentuknya harga wajar, lihat aja video di tanggal 2/08/2024 ya. Nah, di sini nih 02 tanggal 2 bulan 8 tahun 2024. Lihat aja nanti di 2004 di playlistnya 2004 LK kuarter 2 ya, lihat aja di situ ya. Kita akan bahas jangka pendeknya dulu ya. Sementara ini kan si bandar lokal jualan ya, Foren ngambil. Ya, ini adalah kalau lihat dari candle-candlenya emang ke arah 182 ini udah dikasih tanda ya. Sama mereka itu dikasih tanda dia kan ada gap di sini ya. Kalau dia tembus ke area situ, udah ditembus juga. Tapi kalau tidak diam artinya tidak terlewati, belum terlewati ini ya. Di sini juga sebenarnya ada nih teman-teman, dikit nih, dikit juga ada. Ya paling bawahnya itu di antara 158 sama 151 nih. 152 itu kemungkinan bisa ke arah sini lagi. Kenapa? Karena di sini ada si candle si malakama. Suatu saat dia akan ke sini. Nah, mungkin ini adalah titik nanti kesempatan kalian untuk ngambil. Kalau sekarang ngambil ya silakan cuma dicicil aja gitu ya. Siapa tahu dia dikasih harga ke bawah gitu kan. Kalau kenaikannya jangka pendeknya ya cuman sementara ke sini dulu ya, karena udah ketembus, sebenarnya udah ketembus nih. Maka kita akan pindahkan targetnya ke area sini teman-teman ya. Selanjutnya di 206. Ya, kita pindahkan ya targetnya ke 206. Karena di yang barusan di sini udah ketembus ya sama candle apa namanya? candle bayangan ya. Artinya dia mau ke arah sini, sebenarnya mau ke arah sini sebenarnya ya. Maka akan kita pindahkan juga. Terus akan kita ganti tanggalnya tanggal 29 ya. Nah, ada sip lah ya. Mudah-mudahan ini juga udah ketembus kan. Yang area pertama udah ketembus ya, kita hapus ya. Udah ya, jadi saksi kalian ya dihapusnya ya. Nah, untuk menghadapi candle seperti ini teman-teman kan datar, ini antara candle hijau sama candle merahnya datar. Betul, dia kemungkinan dia harus ke bawahin dulu, ini juga sama datar. Harus ke bawahin dulu untuk ngambil ancang-ancang, bisa ke area 7176 boleh, bagus malahannya. Nanti ngambilnya kencang, dia set kencang gitu langsung ke atas, mungkin bisa langsung menembus area yang ini ya, area 198. Jadi kalau candle yang seperti ini emang susah ditembus ya teman-teman, beda dengan candle yang bullish ketika dia candle si kepala hitam si kepala merah ini ya. Ini mudah ditembus tuh, lihat di sini kan ketembus juga ketika dia uptrend ketembus. Nah, nanti hati-hatilah ketika dia downtrend juga. Kalau downtrend kepala merah begini artinya dia mau menembus ke situ lagi, cuman nanti setelah ada cekungan seperti ini ya, dia bikin lembah dulu, nah baru dia akan menembus ke arah mode ini nih ya. Nah, ini kan masih istilahnya downtrend, akhirnya kan ketembus juga, ini ketembus ya. Nah, tinggal ini doang ya. Nah, tinggal di 206 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya.
Jadi kalau yang mau investasi silahkan aja, investasi jangka panjang itu silahkan. Malahan saya cenderung kalau investasi sebenarnya saya suka memilih emiten-emiten yang ada dividennya ya. Kenapa? Di mana kita nyangkut atau di mana kita masih di atas juga, selain nunggu gennya, selain nunggu nggak di gennya, kita punya dividennya setiap tahunnya gitu ya. Kalau saya cenderung seperti itu ya, kalau saya ya. Kalau untuk jangka panjang, kalau yang seperti ini biasa suka jangka pendek aja lah, sebulan 2 bulan gitu, untuk swing aja biasa seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada sekarang di daerah itu ada pembuangan dari bandar lokal, tapi foreign semakin masif dia ngambil ya, artinya sekarang lagi diakumulasi sama foreign. Kita lihat siapa yang ngambil hari ini untuk foreignnya aja ya. Nah nanti suatu saat juga foreign akan jualan gitu. Jualannya kapan? Mungkin di harga tertingginya gitu ya. Di sini ada AK untuk hari ini ya, bagus berarti ya. Yang memimpin AK kita lihat aja di sini sampai di sini aja ya. 23 aja, kita lihat 23. Jadi AK yang memimpin ya. Di sini ada BB cuma nggak terlalu besar. Jadi si AK ini yang bagusnya si AK ya. Si AK itu bagus ya, sama dengan CC ya. Kalau CC udah memimpin ataupun AK udah memimpin suka bagus. Dia suka jualan di atas. Baik, ada MTEK. Nah kalau MTEK teman-teman nanya cuma gini, MTEK itu sama enggak dengan SCMA? Sebenarnya SCMA itu saham terbesarnya itu dimiliki sama MTEK, makanya nanyakan apakah katanya MTEK sama bukannya bola itu di SCMA. SCMA itu saham terbesarnya itu MTEK, berarti kalau SCMA mengeluarkan berita tentang bola, otomatis secara tidak langsung MTEK juga ikut, karena ikut andil yaitu memiliki saham yang terbesarnya. Nah makanya seperti itu teman-teman ya. Kita update aja untuk MTEK bagaimana. MTEK hari ini ada pembuangan dari bandar lokal. Kita lihat bandar lokal. Bandar lokalnya jualan ya teman-teman, ada CYP, YKZ sama BB ya. Kemarin sempat ada pengambilan dikit, cuman sekarang ada penjualan ya. Semenjak tanggal 23 juga sama tanggal 23 nih. Kita tanggal 28. Domestiknya ada YP, KZ, NI, berarti yang jualan si KZ ya. Ya, si KZ jualan enggak? Si KZ jualan enggak? Kita harus di tanggal 29. Ya, KZ jualan sama YP ya. Berarti ini antara YP sama KZ ini punya andil besar untuk akumulasi emiten ini ya. Jadi kita nunggu aja pungutan yang signifikan sebenarnya dari, enaknya kalau mungut itu ya dari foreign ya. Foreign mungut baru bandar lokal mungut, kemungkinan ini akan di up gitu ya. Jadi kita nunggu aja gitu untuk pungutan dari mereka. Nah ini juga udah ngisi tanda mau ke arah 404 ya, 402 maaf. Nanti juga akan menginjak ke 440. Target kita di tanggal 26 kemarin itu di angka 498 ya. Mungkin ya tidak sebentar, taman mudah-mudahan sih tidak lama juga gitu kan. Kita tinggal nunggu aja pungutan daripada foreign sama lokalnya, benar lokal. Si BB juga ngambil ya teman-teman, BB foreign, BB KW, foreign KW ya, si BB juga suka bagus ya. BB suka bagus, ini udah ngambil juga ya. Mudah-mudahan si BB ini terus akumulasi ya. Kita lihat tanggal 28 apakah akumulasi atau enggak. Baru hari ini aja ya teman-teman si BB akumulasi. Terus ada SCMA. Nah ini SMA-nya nih ya, punya apa namanya, MTEK itu punya andil itu karena pemilik saham terbesarnya itu ada SCMA. Nah untuk SCMA dia berada di garis yang udah saya gariskan ya, malahan turun sedikit ya, turun sedikit dari garis itu, satu tik turun satu tik. Jadi ini udah ketembus, kemungkinan dia akan menuju ke sini ya, kemungkinan ya itu akan lebih baik lagi ya. Jadi kalau ke sini akan lebih baik lagi, kalian ngambilnya bisa lebih murah lagi gitu kan. Maaf ya, karena kalian kalau lihat harga wajarnya di 182 sama 28 aja. Soalnya kalau dia ke bawaan lagi murah gitu kan. Nah bandar lokal sekarang udah mulai ngambil teman-teman ya, bandar lokal siapa yang udah ngambil. Kita lihat ada YP, EP ya, mungkin ini teman kita yang ngambil ya. Apa-apa teman kita ngambil juga banyak ya.
Tapi di sini terdeteksi si bandar lokal itu udah mulai ngambil lagi ya. Nih hijau ya. Kita di sini ada si YB, si DR, si EP nih ya. Biasanya EP juga suka nyaru jadi poren juga ya. Ini si DH juga udah ada, mudah-mudahan dengan pengambilan mereka. Kalau itu si BB cuma sayang keluar ya. Coba kita lihat di porennya siapa yang ngambil. Ada YP, HP udah scalping. Cuma sayang CC keluar ya. Mudah-mudahan si CC bisa mengut lagi ya. Ini udah nyampe udah nyampe bottomnya kali ya. Mudah-mudahan si besok ada pengambilan dari CC ya. Mudah-mudahan ada pengambilan dari CC. Ini targetnya udah ditentukan. Mungkin nanti kalau menuju ke bawah berarti kan sesuai bahwa candle seperti inilah yang nanti akan menjadi support dalam jangka waktu 1 2 3 4 bulanan ya. Jadi candle seperti ini itu kadang-kadang dia di up dulu baru ke bawahin lagi. Ya mudah-mudahan bisa ke bawah lagi, bisa ngambil lebih murah lagi gitu kan. Bagi yang di atas ini santai aja. Berdasarkan harga wajar aja, ini masih di bawah harga wajar. Jadi aman-aman saja ya. Jangan terlalu banyak atas teman-teman ya. Apalagi kalau yang pemula jangan terlalu banyak atas. Maka pilihlah saham-saham yang berfundamental baik. Baik. Terus ada STRK. STRK berada di angka 50. Kita lihat domestik. STRK ini sekarang banyak riak-riak dari Smart Money teman-teman ya. Mudah-mudahan sih Smart Money inilah bisa memaaf harga ya. Tidak ada pergerakan dari bandar lokal, cenderung dia nahan ya. YJ ini si YJ cuma 7 biji si YJ cuma. Kita akan runtut dari tanggal 1 bagaimana, siapa yang ngambil. Ada 5.000 lot, CNI, CC, PD, XL, CP cuma sedikit ya, kakak juga sedikit ngambilnya. Ya coba di nego ada nggak? Nego cuma 5.000 sedikit juga ya. YB, YJ nggak terlalu signifikan teman-teman. Mungkin nanti ya teman-teman kalau udah ada pengambilan dari foreign ataupun bandar lokal kita akan update lagi, dan mungkin teman-teman coba dilihat nanti di perkembangannya ya. Nah di sini cuman kita kabarkan bahwa hari tanggal berapa nih? Tanggal 28 Februari si Poren udah ngambil ya, semenjak dia jualan. Nah si Poren ngambil lagi dan dia belum keluar. Jadi Poren belum keluar, ada jaminan lah Poren belum keluar. Biasanya Poren kalau mau keluar dia suka di up dikit lah ke 51 atau ke 52. Jadi yang udah nggak sabaran ya mungkin bisa bisa dijual di arah situ ya. Coba lihat teman-teman, ini adalah pasangan bandar. Kalau udah 1,9 juta mah pasangan bandar, bukan pasangan retail. Terus di sini juga banyak ya. Lihat, di sini masih penuh ya. Artinya dipasang terus sama bandar ini. Cuman belum ada yang ngambil yang signifikan, tapi Smart Money udah mulai masuk nih. Smart Money mulai masuk di sini teman-teman, tinggi banget. Cuman dia tidak masif ngambil, cuma ngambil satu kali aja udah segini, kecil riak artinya ini ada pengambilan dari Smart Money. Kemungkinan ya kalau ini ada ngambil lagi besar lagi, kemungkinan ini akan di up ya, kemungkinan akan di up karena udah ada lawannya. Ini kayaknya sepertinya belum diizinkan untuk naik aja, ini belum diizinkan untuk naik karena pasangan bandarnya keren banget di sini ya. Artinya di bandar masih ada di dalam ya. Beda kalau lotnya tipis-tipis dan jarang-jarang. Kalau ini rapih 68, 22, 78, 27, hampir tidak ada yang 1000 kali ya untuk 5 tiknya ya. Nah, patokannya 5 tik aja, sampai 55 5 tik aja bisa. Kalau ini masih gede-gede berarti si bandarnya masih ada ya. Apalagi ditahan yang 1,9 juta, siapa yang punya barang sebanyak itu gitu kan. Kecuali bandar kan. Paling retail berapa sih gitu yang pasang gitu kan. Bulan retail kalau pasang di sini gua ngantri yang nggak bakal ada yang beli gitu kan. Tahu sendiri kan pasangan bandar pasti utama itu kan. Makanya dia sengaja untuk diganjar di sini biar orang-orang yang mau beli atau market maker yang mau istilahnya mau memaaf harga, atau biasa suka ada broker yang memang si broker itu keliling-keliling untuk ngangkat saham 50, ada yang begitu teman-teman ya. Nah dia biar tahu, oh ini tahanannya 1,9 juta ya, saya mampunya sekian.
ya udah jangan dulu deh gitu kan. Coba contoh saham asli itu pernah ditahan di sampai 1 juta sekian gitu kan, tapi sekarang kan santai dia, udah santai karena udah kemarin ada yang ngambil gitu kan. Nanti kasusnya seperti itu teman-teman. Namun tiba-tiba ini kempes nih, cuman pasangan 100.000 atau nggak 200.000 ya. Jadi santai aja di STRK ya. Karena kalau bandarnya dia emang mengerti tentang FCA, mungkin nih akan diangkat sedikit biar nggak kena FCA. Yang penting transaksi juga di atas 5 juta per harinya ya. Balik ada Suri Toladan. Suri. Kita lihat Suri bagaimana. Suri masih jauh dari target ya. Target kita itu 371 ya. Tanggal 13 bulan 8. Sekarang malahan ke 100-in ya. Ini kalau di bawah ke 100 juga bagus teman-teman untuk menutup gap yang ini ya. Ini kan candle Simalakama nih. Candle bullish dan benar bullish sampai ke 125 ya. Cuma dikempesin lagi. Dia meninggalkan gap area 112. Ya 112 nih meninggalkan gap dikit. Nah sekarang si Poren lagi jualan ya, si Poren lagi jualan. Nah untuk candle yang di 124 nya emang agak susah teman-teman ya. Di sini agak susah, jadi harus ke bawahin dulu. Nah nanti biasanya langsung di up ke atas biasanya. Model ini juga sama nih, ini agak susah juga nih nembusnya di 174. Mungkin nanti setelah di up dia menyentuh dikit gitu kan. Nah nanti dia kalau nggak bisa ketembus langsung berarti dia harus diturunin dulu sebentar baru bisa ke atas. Nah kronologisnya seperti itu biasanya ya, biasanya. Nah ini dari Poren udah ngejual sekitar berapa hari nih? Dari tanggal berapa? Dari tanggal 26 Agustus sudah ngejual ya Poren itu. Tapi si bandar lokal beli, walaupun kemarin besoknya langsung jualan, tapi di sini ada beli sedikit, jual sedikit. Jadi si bandar lokal sekarang masih ada barang ya. Si bandarnya masih ada tapi untuk Poren sepertinya ini udah mulai habis ya Poren ya. Mudah-mudahan besok ada pungutan lagi teman-teman ya untuk Porennya, karena ini juga biasanya tergantung sama poin. Kalau poin akumulasi biasanya langsung di up ya. Kita lihat Poren siapa yang ngejual BK, ZP, AKT. Ini kejelekan dari BK itu begini nih, ngejualnya berat aja. Dia untung dulu di atas, habis itu kan ada sisa langsung dibuang sama dia si BK. Makanya saya tidak suka dengan si BK itu seperti itu. Kecuali si BK digotok saya suka tuh. Ada Poren KW yang masuk ya si PD ya. Makanya si PD suka jadi underwriter, terus jadi istilah suka jadi bandar juga si PD itu, karena dia udah bagus ya itunya brokernya udah bagus ya dia. Asing aja mau kita nempel ke PD. Walaupun ada pembuangan, ternyata di sini si MG udah masuk teman-teman, si KK juga udah masuk, JP juga udah masuk ya. Mudah-mudahan si MG sama si EP atau si JP sama si KK ini kan dia bukan dari rombongan mereka ya, bukan dari rombongan dari bandar, cuman dia dari pihak luar. Mudah-mudahan dia bisa menghandle lah, menahan diri gitu kan, untuk bisa meng-up harga ke atas. Saya pikir benar kalau dia ke 94-in aja biar nutup gapnya ya. Dia akan lebih baik. Soalnya di sini juga nih ketika dia menyentuh gapnya ya, gap nih kan, dia ke bawahin sedikit langsung di up lagi. Makanya juga pinginnya itu ke bawah dulu nyentuh biar tidak punya PR ke depannya ya. Kalau udah PR punya ke depan kan enak ngangkatnya, bisa sampai ke 371 juga enak gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu update-annya untuk Suri. Harap bersabar aja ya untuk Suri ya. Terus ada PBRX. PBRX itu adalah emiten kain ya. Nah, sekarang lagi posisinya ya FCA ya. Ini banyak waktu ada wawancara di sebuah podcast gitu ya, ataupun wawancara biasa lah, ngobrol-ngobrol biasa. Seorang tokoh bursa juga menyayangkan, tapi dia memberikan semangat, tenang katanya, kata si tokoh bursa ini bilangnya suatu saat kamu akan bangkit lagi gitu kan. Nah dikasih semangat seperti itu, mungkin nanti si pemiliknya si PBRX ini mungkin ada harapan untuk bangkit lagi gitu kan.
Karena seperti teman-teman lihat di sini cuman. Ini kan kena FCA ya. Ada kemauan dari bandar lokal untuk memaaf harga ya, lihat ya. Jadi walaupun kadang turun tapi dia mau mengambil barang-barang dari yang ngebuang. Terus dari Poren lihat. Poren juga ngambil terus, dia ngambil tanpa buang. Lihat, ngambil tanpa buang. Maksudnya berbuang itu nggak terlalu banyak. Cuma di sini doang ngebuang, di sini juga ngebuang ya. Tapi selebihnya lihat Poren itu ngambil terus ya. Istirahat cuma ada beberapa istirahat di sini doang nih. Ini istirahat, ini istirahat, ini istirahat. Tapi hari ini juga ngambil teman-teman. Ini pungutannya sangat luar biasa gitu ya, ketika makanya ini si PBRX ini mudah-mudahan sih bisa keluar dari FCA-nya ya. Kita awali dari sini aja deh. Dari tanggal 19 April. Ya, PBRX ini emang sih perusahaan tekstil terbesar gitu ya. 19 April. Ada ZP. ZP itu bagus teman-teman. Dia udah ngambil 1,2 juta lot di harga 19 perak ya. Di average-nya itu dia ngambil 2,3 miliar aja udah punya 1,2 juta lot. Gimana nggak untung nanti kalau jualan di atas gitu kan. Cuman dari bandar lokal juga mulai dari tanggal 05 April. Nah, kalau bandar lokalnya dari tanggal 5 April teman-teman ya. Siapa yang ngambil paling banyak di sini? Ada YU, YB, ini keren banget ini. Makanya si tokoh yang di bursa ini memberikan semangat itu supaya mungkin si emitennya ini bisa bangkit lagi gitu kan. Karena emang benar gitu, industri tekstil di Indonesia itu lagi terpuruk ya. Ya mudah-mudahan dengan pemberian semangat itu mungkin si bandar-bandar istilahnya udah menaruh kepercayaan lagi gitu kan terhadap emiten ini. Buktinya apa ya? Buktinya sekarang diambil kok sama Poren ya, diambil sama Poren, diambil juga sama bandar lokal, apalagi bandar lokalnya sekelas YU sama YB. Wah, udah itu keren banget ya. Tinggal kita lihat seberapa besar dia ngambilnya, karena kalau untuk 1,8 juta lot mungkin kurang ya. Mungkin kurang, minimal itu kalau mau mengangkat sebuah emiten ya minimal itu sepertiga daripada jumlah saham yang beredar di masyarakatnya dikuasain sama market makernya gitu ya. Ya bisa aja kan market maker itu YU, YB ngambil 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus Porennya ngambil tadi berapa 1 juta juga gitu kan. Mereka gabungan nggak mungkin satu akun gitu kan, istilahnya sampai 5 juta gitu kan, karena kalau bandar harus dipisah-pisah. Nanti kalau nggak ada bisa masuk ke profil gitu, kepemilikan 5% si Anu, ketahuan tuh market maker si Anu gitu kan. Mereka juga paham gitu akan hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan si BPR ini cepat keluar dari FCA-nya ya. Terus LPKR itu Nah, LPKR bagaimana? LPKR sekarang lagi dijual sama asing, cuma diakumulasi sama Poren ya. Lihat, Poren ngejual dari yang biru set ke bawah kan. Yang bergerigi ini biru ke bawah. Artinya si Poren lagi jualan dari mulai udah lama jualannya ya. Dari mulai 18 April dia jualan. Cuman si Poren juga kadang-kadang suka ngangkat nih tuh. Nah, itulah kehebatan dari seorang Poren ya. Selain jualan nanti lanjutin lagi jualan di harga tertinggi loh jualannya ya. Ya seperti itu. Nanti nih si bandar lokal makan barang-barang Poren gitu kan. Biarin aja. Emang begitu di bursa itu begitu gitu ya. Nah sekarang itu lagi diambil sama yang namanya si bandar lokal. Bandar lokal udah mulai akumulasi sebenarnya dari tanggal 2 Juli ya. 2 Juli akumulasi sempat ada penjualan. Nah dia serius lagi ngambil ketika tanggal 18 Juli. Kita lihat 18 Juli siapa yang ngambil 18 ini ya. 18 Juli domestik. Ada si AZ ya. AZ luar biasa, kalau si AZ luar biasa ya. AZ terus EP, YU, ada YU ya, keren ya. Si KI juga ada nih, udah masuk si KI juga. KI kadang-kadang memimpin, sekarang yang memimpin si AZ ya. Mudah-mudahan si LPKR ini di-up lagi ya. Udah saya kasih tanda dia mau ke arah 85, karena di dalam uptrend ini harusnya ketembus ya. Harusnya ketembus di 85-nya. Nanti habis ketembus 85 kemudian bisa targetnya ke arah ini ya, waktu kita tulis tanggal 20. Cuma hati-hati aja area
74-nya di sini ada gap, dan yang paling rendahnya itu ada di harga 51. Apakah bisa ke sini? Bisa jadi, cuma nanti aja, itu mah istilahnya udah lama gitu, bisa jadi ke arah sini lagi. Makanya kalau ada kesempatan ke arah sini lagi, ada pungutan dari Bandar Lokal, udah nggak usah nunggu lama-lama gitu kan. LPKR itu ya. Jadi sini saya tidak melihat dari segi harga wajar ya, cuma melihat dari pengambilan dari Bandar Lokal aja sama Foreign gitu ya. Foreign sekarang lagi ngejual, Bandar Lokal sekarang akumulasi. Nah, yang terakhirnya siapa nih yang akumulasi ya? Kita lihat terakhirnya siapa? Si KI, teman-teman ya. 1,4 miliar 175 ribu lot. Nah, si AO juga udah masuk, teman-teman ya. 55.000 nih. Ya, teman-teman kita nyusul. YU juga udah masuk lagi, AZ juga masuk lagi. Saya semakin yakin ini pasti ke atas. Kenapa? Persyaratan udah terpenuhi, teman-teman. Bandar Lokal istilah yang mungut terus gitu kan, memaaf harga ya. Terus apa lagi? Si Foreign jualan, artinya mau makan barang Foreign gitu kan. Terus bandar istilahnya yang akumulasinya ada si AO, ada si KI, ada si YU, ya itulah akun-akun Foreign biasa, seperti ya, broker-broker Foreign yang suka broker-broker Bandar Lokal gitu yang suka memaaf harga ya. Ya, optimis ya bisa ke 85, kalau nggak 85 sampai ke 94-nya. Kalau udah 94 udah teman-teman yang istilahnya yang udah nyangkut ya, semoga terdapat jemput. Terus yang ngambil dari bawah terus cuan, lanjutin aja, ini masih di masih di jalur uptrendnya ya teman-teman, masih di jalur uptrendnya. Apalagi sekarang udah nembus MA 200-nya ya. Mudah-mudahan si MA 20 nembus lagi nih MA 200 ya. Mungkin akan semakin uptrend lagi ya. Target si kepala merah di sini, teman. Kalau dia udah nyampe target lagi, kita akan cari target lagi berikutnya ya. Ini aja dulu ya, ini aja dulu, terus ini juga, ini dulu aja. Jadi usahakan kalau trading gitu sesimpel mungkin ya. Cari teman-teman formulanya, jangan ribet-ribet gitu loh. Cari formula yang paling simpel gitu kan. Malahan nanti saya mau bikin 3 garis aja, garis atas, garis tengah, sama garis bawah aja, udah begitu aja, harusnya begitu tuh. Nggak usah nggak usah ribet-ribet untuk trading gitu ya. Nanti saya akan coba untuk metode itu ya, ASLC, mungkin nanti bisa diterapkan di emiten-emiten yang gunung bukit lembah, gunung bukit lembah, mungkin seperti itu. Kalau yang lagi sideways ya susah lah kalau lagi sideways mah ya. Terus ada ASLC, teman-teman, ada ASLC udah ditulis targetnya tanggal 24 muka arah si candle merah, si kepala merah ini. Dan ini si kepala merah ini sudah tertembus ya, sudah tertembus. Dia meninggalkan kepala merah juga, artinya dia muka arah sini lagi. Nah, dia posisinya lagi turun dulu nih teman-teman dari MA 10-nya. Ya, MA 10-nya di sini juga udah kuat, tahanan udah kuat. Mudah-mudahan sih dia tidak menembus MA 200-nya ya. Kalau MA 200-nya ketembus ya kemungkinan bisa downtrend lagi gitu ya. Mungkin bisa kejadian seperti ini lagi. Tapi mudah-mudahan enggak lah, ini kan lagi bullish ya, pasar lagi bullish ya. Mudah-mudahan dia naik dulu deh gitu. Naik dulu deh. Baru mau turun lagi gitu. Soalnya teman-teman mungkin yang di area sini semoga cepat kejemput deh, nih area sini semoga cepat kejemput ya. Ini targetnya sebenarnya kalau saya ngebahas itu pinginnya teman-teman yang benar-benar nyangkut gitu ya. Kalau yang baru mau beli, ini kan udah tinggi teman-teman ya, udah berapa persen nih? Dari sini ngitungnya. Udah sekitar 65%, udahlah. Jangan masuk dulu deh ya, jangan masuk dulu deh yang baru mau beli mah ya, jangan masuk dulu gitu ya. Walaupun udah saya kasih target ke sini, artinya ini target buat teman-teman yang nyangkut ya. Kalau yang baru beli, takutnya nanti kalian diturunin lagi. Ya, diturunin lagi. Jadi kalian yang nyangkut nantinya ke depannya ya. Ya seperti itu, karena saya juga memperhatikan ini si candle ini nih, si si candle bullish ini ya. Nih yang saya bilang ini candle si malakama ini ya. Jadi dia akan ke atas tapi suatu saat akan ke bawah. Makanya saya kasih garis aja di sini. Biar teman-teman ingat gitu. Dia emang akan turunnya mungkin ya beberapa bulan itu. Ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan. Ini udah sekitar 2,5 bulan belum positif juga, karena sekarang marketnya lagi bullish teman-teman. Manfaatin aja market lagi bullish ini ya. Dari Bandar Lokal dia akumulasi teman-teman, akumulasi terus. Sini cenderung datar. Kenapa datar? Nah dia nih sebenarnya kalau datar begini teman-teman,
Dia lagi dalam posisi saya jualan apa enggak, saya jualan apa enggak gitu kan. Atau saya pungut lagi nih gitu kan. Soalnya di sini lihat, di sini ketika dia menemukan titik garis lurus ini, besoknya dia jualan. Karena si apa namanya? Si Poren kayaknya melihat curiganya di sini juga, di siapa yang jualan duluan nih gitu kan. Ya seperti itu. Ya lagi datar nih, jualan lagi gitu kan. Tapi tenang, di sini si Poren juga masih ada. Kita lihat dulu ya, kita lihat Poren dulu yang kecil dulu. Dari tanggal 6 Agustus. 6 Agustus kita lihat Poren. Ada si Cece teman-teman, dia mudah-mudahan si Cece biasanya suka baik ya, dia jualan di atas, dan betul kan dia jualan di atas di sini kan. Kalau Cece kan nggak seperti BK kan tadi bread sampai di bawah gitu kan. Nah kita lihat hari ini si Cece jualan nggak? Ya si Cece jualan benar teman-teman, si Cece jualan, si Cece terus jualan, tanggal 28, 27 juga jualan, tanggal 26 jualan, 23 jualan, 23, 22 jualan, masih jualan. Ini harus diruntut seperti ini teman-teman, enak jadinya. Nanti kalau ketemunya di mana, berarti dia ngambil sekali atau nggak 2 kali gitu kan. Si Aka udah keluar, terus jualan ya. Tenang aja teman-teman ya. Saya berarti di area sini jadi. Ya sampai area sini, nah, dia akumulasinya itu ditandai di hari tanggal 15 ya. Jadi diakumulasi dari tanggal 6 sampai tanggal 15 diakumulasinya. Nah, untuk menentukan gitu aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi si Cece masih ada teman-teman di sini, santai aja. Nah, kalau bandar lokal ada di sini teman-teman ngambilnya, lihat nih. Bandar lokal ya, tanggal 15 Juli. Nah, siapa bandar lokal 15 Juli? 15 Juli. Nah, kita lihat domestik. Ada BB, ada MG. Wah, ini keren banget nih si BB sama si MG nih ya. Ada KZ juga, keren banget. 3 broker ini yang saya tahu ya. Kalau RX saya kurang begitu hafal ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan si RX juga bagus gitu kan. Kalau udah begitu si RX bagus ya. Cuma jangan sampai dia jualan ketika turun aja ya. Kalau dia jualan di atas sih nggak jadi masalah gitu ya. Ini kalau jualan di atas ya, saya doanya di atas. Nanti kan suka ada pungutan lagi tuh. Yang paling pusing itu ketika dia jualan di atas, sisanya dikebawahin. Itu yang bikin pusing kan. Ya ini candle-candle yang mudah ketembus semua teman-teman ya. Tidak ada candle yang susah ditembus. Tambah ini kan susah ditembus nih. Nah, makanya dia kebawahin dulu sampai bawah banget tuh kan, baru bisa ketembus di. Ibu belum ketembus ya, berarti susah yang ini ya. Ah udah ketemu sama sini nih, si candle apa namanya? Si kepala merah. Si kepala merah kan nggak sanggup nerusin nih. Ya, ditembus lagi sama dia nih. Belum ketembus juga ya ini ya. Terus ditembus sama kepala merah kan, artinya ini udah clear, udah ketembus, tinggal yang di sini itu si kepala merah yang di angka 106-nya. Ini juga udah ketembus kan. Nah, tinggal di 106-nya aja si kepala merahnya ya. Ya untuk target ke 126 ya kemungkinan bisa lah ya teman-teman ya. Kenapa bisa? Karena si bandar lokal aja mau memaaf harga. Ya beli dari Poren, terus si Cece juga masih ada, mudah-mudahan si Cece jualan di atas, mudah-mudahan. Tapi kalau ada istilah si Cece mungut lagi, itu akan lebih bahagia lagi ya. Makanya teman-teman kan setiap broker itu punya yang ginian ya, broker summary-nya. Nanti perhatikan aja besok apakah si Poren si bandar Cece Poren nih September lagi, Agustus. Nah, nanti si Cece Poren ada di sebelah kiri apa enggak? Kalau ada di sebelah kiri berarti dia mungut lagi ya. Teman-teman, kalau dia masih jualan, emang jualnya di atas gitu dia ya. Mudah-mudahan si Cece mungut lagi ya untuk meneruskan kelanjutan ke area 126-nya ya. Andaikan dia tidak bisa nembus, ya otomatis berarti kan agak kuat di sini, ada area yang kuat gitu kan yang nggak bisa ditembus ya. Tapi kalau saya yakin sih, mau kasar sih yakin saya sih. Karena ini lagi bullish ya. Baik teman-teman, satu lagi ada MLPL ya. MLPL multipolar. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas ya untuk update-annya. Multipolar. Nah, ini target udah ketembus ya waktu tanggal 18 bulan 8. Terus apa lagi teman-teman? Mau minta lebih.
Memeter lebih sampai ke 94 teman-teman ya. Kita pindahkan targetnya dulu ke sini karena yang sini udah ketembus ya. Jadi saksi teman-teman ya, ketembus ya. Karena si kepala merah berarti sangat berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, ini kita tanggalin tanggal 29. 29. Khusus buat yang nyangkut, bukan khusus buat yang baru beli. Ingat ya, ini khusus buat yang nyangkut ya, yang nyangkut. Mudah-mudahan cepat terjemput ya. Ini target berikutnya ada di ini, target kedua. Kita tulis target kedua deh. Kita target kedua di sini. Ditulis tanggal 29, artinya bukan tanggal 29 kejemputnya ya. Kita lihat candle teman-teman, ini udah ada lagi si kepala merah teman-teman ya. Nih udah dikasih tanda lagi si kepala merah. Artinya dia mau ke arah sini lagi. Cuman kalau dia ke bawahin biarin aja. Nah, hati-hati juga kalau ini ketemu ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi berarti dia mau menutup ini ya. Menutup apa namanya gapnya. Nah, ini udah nongol nih, 2 kali nongol nih. Nah, ini yang bikin susah tertembus juga. Makanya ini si datar ini candle datar nih. Merah, hijau, merah tapi datar kan. Ini juga merah, hijau tapi datar kan. Kalau dia tidak bisa menembus lagi ke area sininya, berarti dia harus ke bawahin dulu. Ke bawahin dulu agak panjang. Nah, sampai dia menemukan garis si kepala merah. Nah, nanti udah stop. Udah sideways dikit. Baru dia akan menembusnya. Jadi suka agak diturunin dikit teman-teman kalau menemukan istilahnya seperti ini ya. Menemukan apa candle yang double begini nih, datar begini ya, susah ketembus. Makanya dia kalau ke bawahin lagi nggak usah khawatir ya, apalagi yang nyangkut mudah-mudahan ke 94-nya bisa. Makanya kalau yang di harga 94 turunin aja lah average-nya sampai ke 91 lah gitu ya. Tambahin lah 2% lah gitu dari jumlah lot yang dimiliki gitu ya. Ini juga karena si IHSG-nya lagi bullish, kemungkinan ini bisa ketemu ke 94 ya teman-teman. Kemungkinan bisa ketemu. Soalnya di sini juga kan tadi waktu saya kasih tahu kan ketembus kan. Yang waktu di si candle kepala merah di sini kan ketembus kan. Nah, ini juga harus ketembus kan. Ternyata ketembusnya jauh banget ya. Jet tuh ya. Karena ini sangat sulit sekali ya. Ini juga sangat sulit sekali ketembus. Ketembus maksain ketembus, akhirnya dia ketembus juga. Nah, ini yang agak ketembus agak sulit teman-teman ya. Kemudian kalau dia ke bawah emang buat ngambil ancang-ancang untuk menutup yang si candle double ini ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terus dari Forex ada pengambilan. Forex si Cece lagi teman-teman. Ya yang ngambil si Cece lagi 44.000 ya, keren ya. Nah, jadi si Forex ngambil dari tanggal 23. Kita lihat tanggal 23 siapa. Cece ya dapat 47.000 ya. Cuma si Ai ya, itu udah biarin aja. Yang lain mah kita fokus ke Cece yang paling pertama karena Cece bagus biasanya gitu, apalagi sekarang si Cece yang ngambil ya. Mudah-mudahan si Cece bisa memaaf harga ini sampai ke nembus 84, bisa mungkin langsung ke 94 ya. Cuman sayang Forex apa domestik keluar teman-teman ya. Si DH nih, si EP, cuman YJ masuk. Nah, itu yang menjadi kabar bahagia, si YJ masuk ya. Karena YJ itu kalau jadi apa namanya, kalau jadi bandar suka powerful ya. Lihat apa namanya, saham-saham yang baru IPO tuh ya, Labs sama satu apa lagi, Labs sama ada 2 kan yang si W-nya si YJ ya. Powerful kan dia. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi untuk MLPL kalau dia ada penurunan sangat wajar sekali ketika dia akan menembus area-area candle seperti inilah yang akan nanti mempersulit si apa namanya si MTN untuk naik ke atas ya. Maka kalau diturunin biarin aja turun ya. Nah, ini juga si Bandar si Forex juga udah akumulasi gitu, apalagi yang menguatnya si CC Forex ya. Jadi, walaupun KW tapi dua luar biasa. YJ juga udah masuk walaupun bandar lokalnya keluar, tapi YJ udah masuk. Ya, biarin aja bandar lokal keluar biar yang ngebelinya Forex ya. Kalau Forex udah ngambil udah jualan, emang dari sini jualan. Makanya sekarang dalam titik nol dia ngambil lagi gitu kan. Nah, sekarang kan si istilahnya si bandar lokal udah jualan nih ya, udah jualan mau habis, kayaknya barangnya mau habis. Yang mudah-mudahan ada pungutan lah ya, ditemenin sama, kasihan si aja nggak punya temannya.
Oh, ada si YB teman-teman, si YB nih ada nih. MG juga ada ya. Yang mudahan 3 broker YD, YJ, PD, YB sama MG inilah yang mungkin nanti bisa memaaf harganya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti seterusnya akan kita bahas untuk video keduanya ya. Kalau tidak bisa dibahas malam ini, mungkin pagi-pagi kita bahas ya. Oke teman-teman, ciao ya.